dengan judul Finish Strong. Finish Strong, menyelesaikan dengan kuat. Kita tahu di dunia ini selalu ada yang pertama dan ada yang terakhir. Apa yang ada di dunia ini semua akan berakhir. Langit bumi boleh lenyap, boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Jadi kita perlu untuk memikirkan yang jauh lebih daripada apa yang kelihatan di dunia ini. Dan saat kita bersama dengan Tuhan, kita memulai bersama dengan Tuhan, kita mengakhiri juga bersama dengan Tuhan. Finish strong. Banyak orang yang pada mulanya kelihatannya mudah ya, melakukan sesuatu, mungkin awal mula sekolah, wah kelihatannya senang gitu ya. Tapi tengah-tengah mau ujian-ujian, aduh kenapa sih kok ujiannya banyak. Memulai pekerjaan kelihatannya semangat awalnya, tetapi 1-2 tahun udah mulai jenuh. Sama juga dalam kehidupan ini ketika memulai pernikahan, orang mulai excited, semangat mempersiapkan ya. Kalau yang pasangan yang lagi jatuh cinta gitu kan, kapan cepet married ya. Udah mikirin pakai baju ini, mikirin segala macam. Orang fokus kadang kepada pestanya yang cuma berlaku berapa jam aja. Tetapi setelah dari pesta itu, kehidupan yang sesungguhnya, dan itu gak cuma beberapa jam, bertahun-tahun bahkan sampai maut memisahkan, gak mudah untuk bisa tetap dalam pernikahan. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kesetiaan. Kalau Pastor Ishak bilangnya bukan hanya butuh cinta, tapi pilihan dan komitmen. Dalam kehidupan ini sering kita merasa saat melalui beberapa hal, kok kayaknya aku gak cocok lagi ya sama kamu. Kok kayaknya aku gak kuat lagi. Bikin quit, menyerah, keluar dari semuanya ini. Tetapi firman Tuhan berkata, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi siapa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Berarti nggak semua orang itu bisa bertahan sampai akhir loh saudara. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, yuk bertahan sampai akhir. Yuk finish strong. Dalam bahasa Inggrisnya Amplified Bible, saya bacakan buat saudara. But the one who endures itu bertahan ya, and bears up, tetap ada di situ, menanggung semuanya itu. Dalam tanda kurung, under suffering. Wow, under suffering ini di bawah penderitaan loh, gak mudah. Saya juga heran ya, di Amplified Bible ditambahin under suffering. The one who endures and bears up under suffering to the end will be saved. Yang bertahan sampai akhir sekalipun melalui penderitaan, kesukaran, tantangan, akan selamat. Kemarin saya baca firman Tuhan, saya lumayan kaget ya. Dikatakan Yesus itu sempat ditinggal sama banyak orang. Ketika Tuhan Yesus mengajar orang-orang di Kapernaum, ada di Yohanes 6 ayat 66 ya kisahnya. Apa yang Yesus sampaikan itu gak mudah untuk dicerna, sehingga mereka menganggap ini terlalu berat untuk mereka bisa pahami. Mulai satu persatu meninggalkan Yesus. Sejak saat itu, banyak muridnya meninggalkan dia. Dikatakan banyak, bukan sedikit. Banyak muridnya meninggalkan Yesus dan tidak lagi mengikutinya. Di ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, tinggal 12 murid ini. Tuhan bertanya, apakah kamu tidak ingin pergi juga? Karena udah terlalu banyak orang yang meninggalkan Yesus. Saya bayangkan Tuhan Yesus itu sosok yang sempurna, gak pernah menyakitin orang, gak pernah mengecewakan, gak pernah buat salah. Ditinggalin banyak orang, gak diikutin lagi. Ada istilah di sini saudara, saya tulis ya. Setiap dari kita itu punya purpose yang dari Tuhan, punya tujuan, destiny yang dari Tuhan. Dan ketika kita masuk dalam purpose-nya Tuhan, kita masuk dalam rencananya Tuhan, itu gak mudah. Karena ada proses, ada persiapan juga.
Daud diurapi menjadi raja, dia nggak ujuk-ujuk langsung pakai mahkota duduk di tahta. Ketika Daud masuk dalam rancangan Tuhan, Daud diproses Tuhan. Ada persiapan, dia harus kembali lagi ke kandang domba, ya, menggembalakan kambing dombanya yang cuma beberapa ekor itu. Ada proses, ada preparation, proses dan persiapan. Selain itu juga dibutuhkan perseverance and persistence. Ada perseverance, ketahanan, persistence, keteguhan hati. Jangan protes saat diproses Tuhan. Karena ketika kita diproses Tuhan, memang sakit rasanya, memang gak enak. Pengennya cepet-cepet keluar dari proses Tuhan. Tapi itu part of God's purpose. Itu bagian dalam rancangan Tuhan. Apa sih maksudnya Pastor finish strong? Apa maksudnya mengakhiri dengan kuat? Ada quote saya tulis, saudara di situ bisa baca bersama-sama ya. Many will start fast, but few will finish strong. Banyak yang memulai dengan cepat, tetapi sedikit yang mengakhiri dengan kuat. Orang sekarang itu pengennya serba cepat, semuanya serba instan. Yang pacaran, ayo kapan, ditanyain, ayo cepet kapan meritnya, jangan lama-lama pacaran terus. Nanti udah merit, ya cepet-cepetan merit. Yang udah merit ditanyain lagi, kapan punya anak, jangan lama-lama. Udah punya anak satu, cepet punya anak yang kedua. Yang anak kedua masih lagi disuruh, kapan nih yang ketiga? Semuanya kelihatannya semakin cepat semakin baik. Banyak orang yang memulai dengan cepat, tetapi sedikit yang bisa mengakhiri dengan kuat. Yang terpenting bukan hanya di awal sana, tapi yang terpenting akhirnya. Untuk memulai kelihatannya mudah pada awalnya, tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk bertahan sampai akhir, sekalipun dalam kesukaran. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Rasul Paulus berkata, namun aku tidak peduli sedikit pun tentang hidupku. Yang penting, dengan sukacita, aku dapat mengakhiri dan menyelesaikan pelayanan yang telah aku terima dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil tentang anugerah Elohim. Wow, Rasul Paulus tidak mempedulikan kehidupannya. Sekalipun dia di penjara, dia memberitakan firman, dia harus masuk penjara, dia harus dibelenggu, dia harus menjadi tawanan, nyawanya terancam setiap hari. Tetapi dia katakan, aku tidak peduli sedikit pun tentang hidupku. Yang terpenting, aku mau menyelesaikan dan menuntaskan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepadaku. Melayani Tuhan itu juga gak mudah. Butuh korban, berkorban saudara, komitmen juga. Tetapi opa saya pernah berkata, melayani Tuhan adalah anugerah yang terindah. Saat Tuhan memberikan kepercayaan buat saudara, pelayanan. Melayani bukan hanya di atas mimbar. Apapun yang kita lakukan buat Tuhan itu kita sedang melayani. Ketika kita melayani keluarga kita melayani suami, anak-anak kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, saudara sedang melayani Tuhan. Dan tidak peduli lagi tentang kehidupannya Rasul Paulus sendiri. Jarang ya, orang zaman sekarang itu nggak peduli sama hidupnya. Akhir zaman ini banyak orang yang mencintai dirinya sendiri, kata firman. Tentang aku. It's about me. Kenapa kok aku kayak gini, gak enak aku diginiin, gak mau, aku gak terima aku. Tapi Rasul Paulus berkata, aku mau menuntaskan dan menyelesaikan pelayanan yang Tuhan sudah berikan atas kehidupanku. Tetap setia, stay strong, finish strong. Kolose 4 ayat 17.